Halo pemirsa podcast RRI Merauke, kita berjumpa kembali untuk obrolan podcast di hari ini dengan topik pembahasan kita terkait dengan tumbuh bersama harapan, cerita dari sekolah rakyat. Dan kita ketahui bersama bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang mana dilaksanakan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk ilmu pengetahuan dan juga kepada masyarakat yang kehidupan ekonominya di bawah standar, dan ini menjadi salah satu program prioritas untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah air. Dan di studio podcast untuk hari ini juga sudah hadir ketiga narasumber, yang mana sudah meluangkan waktu juga nih ya. Semoga saja obrolan kita untuk hari ini pun juga akan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat di tanah air. Kita ingin ketahui juga ya bersama bahwa bagaimana sekolah rakyat ini awal mula beroperasi di Kabupaten Merauke, dan kemudian apakah ada perbedaan kurikulum, metode pembelajarannya, lalu juga antusias daripada siswa-siswinya seperti apa. Oke, saya sapa dulu, selamat datang Pak Budi Sutomo, ini selaku Kepala Sekolah ya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sehat ya Pak ya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Dan juga ada Bapak Ucep Karneda selaku ini wali asramanya ya, yang tiap hari berjumpa dengan siswa-siswi ini. Oke, sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Dan juga ada Jitra Jessica Yolmen selaku salah satu siswi ya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sehat juga untuk hari ini? Sehat. Oke, baik, dan kita akan ngobrol bersama nih ya. Ini kita lebih santai, rileks ya. Oke, nah ini terkait dengan sekolah rakyat mulai beroperasi di Merauke. Kita mungkin sebagian besar masyarakat Merauke juga belum terlalu begitu familiar ya. Dan kita juga ingin ketahui lokasi keberadaannya, lalu juga terkait dengan perangkat sekolahnya nih ya. Oke, silahkan nih Pak Budi. Ya, terima kasih. Baik pemirsa RRI Merauke, perkenalkan saya Budi Sutomo, kebetulan dikasih amanah sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sebelumnya saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada yang terhormat Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kepada yang terhormat Bapak Sekjen Kementerian Sosial Bapak Ruben Riko, izin pimpinan kepada yang terhormat Bapak Bupati Merauke, Bapak Yosef Ladip Gese, Ibu Wakil Bupati Ibu Fausuniayah, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke Ibu Yuliana Kahol. Baik pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke ini adalah sekolah di bawah naungan Kementerian Sosial. Se-Indonesia ada 166 sekolah rakyat. Kebetulan untuk SRT 77 Merauke ini sekolah dengan urutan 165. 165. Jadi ya? kami terdaftarnya itu paling buntut 165. Oke. Ya. Jadi kami Sekolah Rakyat Terintegrasi, kami sampaikan ke pemirsa RRI Merauke, yang pertama bahwa sekolah rakyat ini adalah sekolah negeri, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Yang ketiga, basis data kami juga sama dengan sekolah reguler, yaitu Dapodik. Oke. Terkait kurikulum sama, kami juga menerapkan kurikulum merdeka dengan sistem pembelajaran ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, sama dengan sekolah reguler. Yang membedakan kami adalah konsep MEME. MEME itu multi exit, multi entry, multi exit. Kami singkat MEME, itu berlaku secara nasional juga. Maksud dari konsep MEME ini adalah sekolah rakyat ini adalah sekolah yang memiliki visi besar, yaitu mencetak agen-agen perubahan yang bisa memutus rantai rantai kemiskinan di kampung-kampung. Kita tahu sendiri untuk di Kabupaten Merauke
Ada beberapa kampung itu sekolah SD ada, di setiap kampung itu SD ada. Tetapi untuk SMP itu harus ke ibu kota distrik, ibu kota kecamatan. Ya. Seperti anak kami ini yang Citra ini dari Kampung Welbuti. Kalau lulus SD mereka harus ke distrik Okaba. Itu jaraknya jauh. Sehingga anak-anak lulus SD di kampungnya itu banyak yang tidak sekolah. Kalau sudah seusia Citra ini usia 18 tahun, kalau di sekolah reguler kan sudah kelas 3 SMA. Iya, betul. Tapi karena di kampungnya jauh dari SMP, dia tidak sekolah. Jadi sasaran kami untuk siswa itu adalah siswa yang tidak sekolah atau putus sekolah. Yang tidak sekolah itu karena akses, lulus SD tidak bisa lanjut SMP. Kita jemput dari kampung-kampung itu. Iya, itu sedikit profil terkait dengan sekolah rakyat ya. Mungkin pemirsa harus paham bahwa untuk sekolah rakyat ini siswa kami itu yang menjemput itu adalah Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Keluarga mereka terdata dalam DTESN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan mereka juga tergolong keluarga miskin ekstrim di Desil 1, Desil 2. Kalau di luar Desil 1, Desil 2 itu tidak menjadi sasaran dari sekolah rakyat. Iya, baik. Mungkin bisa juga sedikit dijelaskan nih Pak ya, terkait dengan semacam syaratnya gitu ya, terkait ekonomi daripada keluarga yang cakupannya untuk anak-anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat, sehingga juga dipahami oleh warga ya, khusus kita yang ada di Merauke ini. Jangan sampai nanti ada anggapan bahwa sekolah rakyat juga menampung nih ya, yang strata ekonominya kalau boleh dibilang mumpuni seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa, sekolah rakyat dengan sekolah reguler itu bedanya. Kalau di sekolah reguler itu sekolah membuka pendaftaran, jadi anak-anak diantar oleh orang tuanya datang ke sekolah. Kalau kami untuk sekolah rakyat itu pendamping program Keluarga Harapan, pendamping PKH itu yang survei ke lapangan. Anak-anak itu harus dipastikan bahwa anak-anak itu berasal dari keluarga tidak mampu dalam kategori Desil 1, Desil 2. Untuk dimakan saja sulit, apalagi untuk membiayai anaknya sekolah. Kemudian anak-anak ini di asesmen, diwawancarai sama teman-teman pendamping PKH, orang tuanya diwawancarai, anaknya juga. Setelah itu baru mereka dijemput, dibawa ke sekolah. Jadi sekolah tidak menerima pendaftaran, kami hanya menampung anak-anak, begitu. Baik, jadi benar-benar keabsahannya itu sangat valid ya, dalam arti ada tim khusus. Betul, ya, basis datanya itu harus BNBA, by name, by address. Jadi nama ini, alamatnya sini, itu baru dijemput. Oke, itu yang membedakan antara sekolah rakyat dengan sekolah reguler ya, pada umumnya. Jadi benar-benar memang kehadiran daripada sekolah rakyat ini adalah menguntungkan dan sangat membantu untuk kesejahteraan masyarakat, terutama yang di daerah perkampungan yang juga tingkat ekonominya juga sangat ekstrim ya, dikategorikan menengah ke bawah seperti itu. Oke, baik Pak Guru, juga mungkin bisa sampaikan ini terkait dengan data daripada tim pengajarnya untuk saat ini, khususnya sekolah rakyat yang ada di Merauke nih ya, dan juga siswa-siswinya ini sendiri kalau secara keseluruhan yang ditampung di sekolah rakyat saat ini sudah berapa banyak nih? Siap. Jadi sekolah rakyat itu moto besarnya itu adalah cerdas bersama, tumbuh setara. Jadi anak-anak ini untuk sekolah rakyat itu adalah sekolah berbasis asrama. Mereka tumbuh bersama di situ, belajar bersama, dan suatu saat harus cerdas bersama. Jadi untuk sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke, kata-kata terintegrasi ini kalau di sekolah reguler itu istilahnya itu sekolah satu atap. Jadi saya di sekolah rakyat 77 Merauke itu adalah sekolah terintegrasi, ada sekolah SD, ada yang jenjang SMP. Karena ini masih rintisan, kami hanya membuka SD, SMP, SMA belum. Kuota yang diberikan kepada kami adalah 100 siswa, 50 untuk jenjang SD, 50 untuk jenjang SMP. Jadi untuk yang SD ini kami buka kemarin tuh kelas 1 sampai kelas 5. Yang kelas SMP kami buka kelas 7 dengan kelas 8. Pertimbangan kami tidak membuka kelas 6 dengan kelas 9
Karena kelas 6 dan kelas 9 ini kita harus menghadapkan anak-anak ini dengan tes kompetensi akademik yang TKA yang selama ini sementara ini persiapan untuk dilakukan di SD dengan SMP. Kemudian anak-anak ini juga yang kelas 6 dengan kelas 9 akan mengikuti ujian akhir sekolah, ujian kelulusan. Padahal proses dapodik kami masih proses mutasi. Jadi mutasi, anak ini dulu pernah sekolah di sekolah A, karena putus sekolah berarti kami harus mohon ke kepala sekolah asalnya untuk kita mutasikan ke sekolah rakyat. Dan ini butuh waktu, sampai sekarang belum sinkron 100%. Ini yang akhirnya kami memutuskan kami tidak membuka di kelas 6 dengan kelas 9. Jadi tahun ajaran depan anak-anak sudah ada kelas 6, sudah ada kelas 9. Ya, secara jadi, langsung seperti itu untuk kebutuhan guru. Karena di SD saat ini ada 5 rombel, kelas 1, 2, 3, 4, 5, SMP ada 2 rombel. Untuk SD kami saat ini memiliki 2 guru saja. Jadi tahun ajaran depan kami butuh 6, artinya kurang 4. Untuk SMP kami butuh punya 5 guru, dan tahun ajaran depan kami masih butuh 8 guru lagi. Wow, menarik juga nih, karena yang untuk SD-nya cuma ada 2 guru. Ada nih. 2 guru. Ini gimana untuk pembagian sistem pembelajarannya ya, sehingga tercover dengan baik? Untuk pembelajarannya secara intrakurikuler berdasarkan kurikulum Merdeka, kami menerapkan anak-anak itu pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, ada fase A, fase B. Fase A itu untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk anak kelas 3 dengan kelas 4. Fase C itu untuk anak kelas 5 dengan kelas 6. Pertanyaannya, untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis ada di mana? Nah, itu saya dia. taruh di fase A. Jadi bersamaan dengan anak-anak yang kelas 1, kelas 2 SD. Nah, nanti kami punya kelebihan namanya meme tadi, multi entry, multi exit. Ada keunikan ketika mereka masuk dan ada keunikan mereka akan kita putuskan duduk di kelas berapa, itu multi exitnya. Jadi untuk anak-anak yang tidak pernah sekolah sama sekali, misalkan anak itu usianya 10 tahun, belum pernah sekolah, itu artinya baca tulis tidak tahu dia. Calistungnya ya. Karena calistung tidak tahu, dia harus masuk di fase A, duduk sama anak-anak kelas 1 dengan kelas 2. Jadi multi entry di ruang di fase A itu ada keunikan ketika mereka masuk di situ. Ada yang kelas 1, kelas 2 dengan anak yang usianya seharusnya kelas 5 SD ataupun kelas 6. Terus setelah itu kemarin di bulan November Desember, karena kami baru buka sekolah itu akhir Oktober, jadi November Desember baru pembelajaran, kami lakukan matrikulasi untuk anak-anak yang tidak bisa baca tulis ini. Kami drill terus untuk penguatan literasi numerasinya sampai bisa. Kemudian kami lakukan asesmen di Desember. Setelah itu baru kami putuskan ini multi exitnya, keunikan mereka ada di mana. Mereka yang tadi usia 10 tahun berarti harus saya tempatkan di kelas 5 SD apabila baca tulisnya sudah lancar. Kalau di sekolah reguler tidak ada istilah meme nih. Multi entry, multi exit tidak ada. Karena sistemnya sistem paket kelas 1, kelas 2 begitu. Tapi secara kurikulum capaian pembelajarannya kami ikut kurikulum Merdeka, pakai fase A, fase B, fase C begitu untuk jenjang SD. Baik, jadi untuk tingkatan sendiri itu kalau secara langsung ya, ini ada penggabungan usia juga ya. Iya benar, itu multi entry tadi. Betul. Jadi kategorinya adalah mereka yang sama sekali tidak pernah sekolah dan mereka yang putus sekolah seperti itu. Nah, ini kan tentu secara akademik mereka semua ingin gitu ya untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hal pendidikan ya. Tapi secara psikologis pasti ini agak sedikit berbeda nih ya. Iya, gimana betul. Tuh Pak? Jadi karena kami sekolah berbasis asrama, jadi sistem tugas kami itu kami bagi 3. Ada bendahara, ada operator, ada TU yang ngurusi administrasi sekolah. Kemudian yang pembelajaran di kelas itu ada guru-guru, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana seperti itu, sama dengan sekolah reguler. Terus yang berbeda lagi, kami punya asrama. Di situ kami ada pola pengasuhan. Pola pengasuhan ini 24 jam. 24 jam ini menjadi tanggung jawab dari 14 wali asrama dengan wali asuh. Mereka terbagi kerja itu 3 shift. Shift pagi jam 7 sampai jam 2 siang,
nanti jam 2 siang sampai jam 9 malam, jam 9 malam sampai pagi. Jadi bergantian. Anak-anak kami bagi menjadi 2 ruangan asrama putra putri ditemani oleh wali asuh. Jadi anak-anak ini tidak kita biarkan tidur sendiri, tidak. Ada yang jaga sampai mereka tidur. Oke, wali asrama dengan wali asuh ini apakah termasuk juga tenaga pendidik atau? Bukan tenaga pendidik tetapi tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik kan guru. Jadi kami di sekolah itu total seluruhnya itu ada 35 orang tenaga, guru-guru ada 7, itu tenaga pendidik. Ya. Sisanya yang 28 itu tenaga kependidikan. Security ada 6 itu juga kami bagi menjadi 3 shift. Kemudian cleaning service ada 4, itu juga tenaga kependidikan. Wali asrama 4, wali asuh 10. Jadi total seluruhnya itu kami 35 personel dampingi anak-anak yang sekarang 91 anak. Kuotanya 100, tapi ada 91 anak yang di asrama. Baik, jadi masing-masing punya tugasnya secara untuk pola asrama dan juga secara pembelajaran di kelas ya. Oke, ini kayaknya seperti komplit lah ya, paket komplit begitu ya. Paket komplit, jadi kami bagi jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kegiatan miliknya guru-guru. Pembelajaran di kelas dilanjutkan dengan ekstrakurikuler, ada tari, ada nyanyi, ada olahraga, itu guru-guru, ada pramuka juga, nanti guru-guru yang tanggung jawab di situ. Terus juga ada pembinaan iman macam sekarang berlangsung di sekolah ini dengan Kementerian Agama Merauke itu ada pembinaan iman Kristiani. Kebetulan siswa kami 100% Nasrani, jadi ada pembinaan langsung dari Kementerian Agama. Ada 8 penyuluh yang masuk di kelas setiap hari Senin. Sekarang ini lagi berlangsung. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ranahnya guru-guru. Nanti selanjutnya jam 4 sore sampai pagi itu miliknya wali asrama dengan wali asuh. Dengan kegiatan pengasuhan nanti bapak asramanya yang cerita. Bapak asramanya sudah ada di samping kita ya. Jadi secara akademik, non akademik ya, tapi plusnya ada juga bimbingan khusus ya terkait dengan sekolah berpola asrama ini, yang mana mereka juga diberikan pendampingan terkait dengan psikologis juga nih ya. Oke, baik, kita mungkin sudah. Saya sampaikan ke pemirsa terakhir ini. Jadi pemirsa RRI, terkait sekolah rakyat ini sebenarnya adalah sekolah yang bisa mewujudkan mimpi anak-anak yang selama ini tidak bisa bermimpi. Mereka yang di kampung-kampung yang tidak bisa sekolah SMP, akhirnya mereka bisa SMP. Dan ini nanti kami dampingi sampai SMA, sampai kuliah, semuanya ditanggung pemerintah. Jadi konsep besarnya adalah Pak Presiden Prabowo Subianto itu menginginkan ada satu sarjana yang muncul dari satu keluarga miskin, sehingga apabila anaknya menjadi sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak, dengan otomatis, secara otomatis nanti ekonomi keluarganya juga akan meningkat, akan menjadi kebanggaan juga orang tuanya di kampung-kampung itu. Jadi tujuan mulianya adalah akan memutus mata rantai kemiskinan dari setiap keluarga miskin ekstrim tadi lewat sekolah rakyat dan harus tinggal di asrama. Oke, baik, tentu relevansi antara pendidikan dengan tingkat ekonomi itu sangat berkaitan ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke Pak Budi selaku kepala sekolahnya, nanti kita juga akan ketahui ya berdasarkan data dari sekolah rakyat sekarang ini. Lebih banyak cakupannya itu siswa-siswi dari mungkin kabupaten mana atau dari kampung mana, seperti itu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Kita ke Pak Acep dulu nih ya. Oke, yang sudah tentu juga ingin sharing bersama kita terkait dengan bagaimana nih Bapak sendiri bersama dengan rekan-rekan di sana untuk membagi waktu ya, mendampingi siswa-siswi yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Iya, Bapak Ucep sendiri sebelumnya ini memang tenaga pendidik selaku guru atau profesinya nih sebelum bergabung dengan Sekolah Rakyat? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ucep Karnedi. Saya bekerja di Kementerian Sosial dan ditugaskan di
Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sebelumnya saya bekerja di Kementerian Sosial juga dari tahun 2018 sebagai pendamping PKH, program Keluarga Harapan. Dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, setelah itu dari tahun 2025 bulan 10 ditugaskan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Dan sebagai wali asrama. Baik, ini walaupun mungkin bertemu dengan banyak orang, tapi ada perbedaannya nih ya. Skopnya adalah mereka-mereka yang berasal dari background kehidupan ekonomi dan juga pendidikan yang boleh dikategorikan cukup prihatin. Nah ini bagaimana nih Pak Bapak sendiri bersama dengan tim, ada berapa banyak tadi Pak Budi sampaikan 4 ya, 14 ya. Oke, 14 proses daripada pembagiannya sendiri, kemudian juga bagaimana menghadapi siswa-siswi dengan latar belakang yang sangat berbeda nih ya. Oke, secara psikologisnya juga nih bertumbuh dengan keberadaan ekonomi, kemudian pendidikan. Ini kan bercampur aduk ini Pak. Gimana nih Pak? Baik, kita di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke ini ada 14 yang bekerja sebagai wali asuh, ada 10 dan wali asrama ada 4. Di situ kita membagi tugas. Jadi 24 jam kita kerja dari jam 7 pagi tembus jam 7 pagi lagi. Oke. Jadi seperti itu, dari minggu tembus minggu. Berarti pembagian shift-shift jadi gitu ya Pak ya? pembagian shift, kita pagi 3 shift dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, itu shift pertama. Jam 2 siang sampai jam 9 malam itu shift kedua. Dan shift ketiga dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Oke, ada liburnya sehari atau? Dalam 1 minggu itu liburnya 1 kali. Oke, baik. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu. Namanya juga kan pengelola, kalau macam kita kan wali asrama sebagai pengelolaan asrama. Dan wali asuh itu kan sebagai pengasuhan. Tetapi kita di situ kerjasama, namanya siswa-siswi yang sudah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke ini kan sudah berbasis asrama, jadi tinggal di asrama, semua dilengkapi fasilitas keasramaan semua, dari tempat tidur, dari kasurnya, dari kursinya, dari mejanya, dari makannya juga. Setiap hari itu ada satu hari itu 3 kali makan sehari, snacknya 2 kali, itu semua sudah kita siapkan. Oke. Terus pembinaan di dalam asrama itu juga perlu, karena karakternya anak-anak kan setiap ini kan beda-beda. Jadi bagaimana caranya kita pembinaan karakter agar di dalam asrama itu bisa tertib, bisa disiplin, karena kemungkinan kan biasanya anak-anak yang putus sekolah ataupun yang belum pernah sekolah itu mungkin kebiasaannya kan di kampung ada yang mungkin pulang malam ataupun mungkin tidak seperti biasa di asrama. Kalau di asrama kan memang sangat disiplin, terus tidak bisa kemana-mana gitu, ke sana ke sini. Jadi dan tidur pun itu sudah pakai waktu yang kita sudah tentukan, jadi teratur memang. Disitulah kita hadir seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa bina peserta didik yang ada di asrama, baik putra maupun putri. Setiap hari kita adakan pembinaan. Itu yang di dalam asrama. Kalau yang di ruangan kelas ataupun di ruangan makan sama juga seperti itu. Kalau kita bina seperti itu biar agar tertib dan disiplin. Mengenai pengasuhan ini yang dilakukan juga ada 10 orang teman kita wali asuh, itu pun dia dibagi shift. Paling satu shift itu ya 3 orang yang hadir.
mendampingi pada saat mungkin ada siswa ataupun siswi ada kesusahan, mungkin yang belum tahu membaca ataupun mungkin ada tugas dari sekolah yang tidak bisa diselesaikan. Disitulah wali asuh hadir untuk membantu dan menemani. Oke, jadi perhitungannya satu shift itu yang dari petugas wali asrama berapa dengan yang dari wali asuhnya berapa nih Pak? Jadi setiap pergantian shift itu wali asuhnya ada 3, wali asramanya ada 1. Oke. Ya. Jadi 3:1 nih ya. 3:1. Baik. Nah, ini tentu dengan masing-masing punya tugas ya. Ya. Nah, apa dibagi waktunya juga nih Pak? Iya, dibagi waktunya. Untuk dalam hal ini kan ada banyak nih, baik untuk tingkat yang SD maupun yang SMP. Nah, ini pembagiannya seperti apa untuk yang tingkat SD sama yang SMP nih Pak? Pembagian waktunya kan tinggal menyesuaikan saja. Di situ kan sudah ditentukan namanya apa? Wali asuh yang pegang bagian SD sekian. Jadi sebenarnya kan ada 10 wali asuh. Itu sudah dibagi semua. Setiap wali asuh pegang 10 peserta didik. Satu wali asuh pegang 10 anak untuk mendampingi. Tapi kalau kita di situ kan walaupun sudah dibagi seperti itu, tetap kita kerjasama. Di mana yang memang memerlukan bantuan, disitulah kita hadir untuk membantu, baik dalam pengasuhan ataupun mungkin dalam seperti kasih mandi, mencuci. Karena yang maksudnya yang kelas SD, yang sekolah SD ini kan masih ada yang umur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun mungkin atau 10 tahun, itu kan belum bisa juga macam cuci pakaian ataupun mungkin membaca dan sebagainya, mencuci. Disitulah kita hadir membantu, mengajari mereka cara mencuci pakaian yang benar. Terus kalau memang memerlukan bantuan, disitulah kita bantu. Oke, baik. Jadi yang petugas ataupun juga tenaga yang wali asrama sama wali asuh juga sama-sama tinggal di tempat yang sama atau seperti apa nih Pak? Ya, untuk sekarang ya kita memang kalau pada saat ditugaskan ya tinggal sama di tempat yang sama, cuman beda ruangan. Oke. Wali asrama ya seperti di ruangan sebelah sini, di ruangan 1, nanti wali asuh di sebelahnya. Tapi semua itu kita ya kerja sama-sama. Nah, ini terkait dengan ruangan, fasilitas ya. Ini ada sekitar berapa banyak nih fasilitas yang juga ikut mendukung terkait dengan sistem pembelajaran secara akademik maupun juga non akademik, bahkan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan atau dilaksanakan di sekolah rakyat. Apa tadi? Iya, ini terkait dengan fasilitasnya. Oh ya, terkait fasilitas ya, kalau menurut saya sudah lengkap lah. Setidaknya sudah ada yang diperlukan buat keperluan-keperluan di sekolah, seperti smart TV itu sudah ada untuk mempermudah Bapak Ibu guru mengajar peserta didiknya. Itu sudah sekitar ada 4 unit ke 5 unit ya. 4 ya. Laptop ada. Terus laptop juga sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah ada sekitar 90 unit. Dan apa lagi Pak kemarin? Jadi untuk sarana prasarana itu kan terbagi menjadi 2. Sarana prasarana untuk asrama dengan sarana prasarana untuk ruang belajar. Oke. Untuk asrama itu ada kamar anak-anak itu ada 2, putra putri terpisah. Kemudian ada ruang makan, ada lapangan olahraga, ada ruang lab komputer ada juga, ada kamar untuk guru-guru, ada kamar-kamar untuk wali asrama, wali asuh, ada semua. Oke, baik. Sedangkan untuk ruang kelas, untuk belajar itu, ruang kelas kami sementara ada 4, ruang belajarnya ada 4, dan 4 ini sudah dapat smart TV semua. Kalau di sekolah reguler kan satu sekolah 1. Ya. Kalau saya di SR ini dapat 4, di sekolah rakyat ini dapat 4.
dan guru-guru sudah memanfaatkan semua untuk papan interaktif digital ini, PID ini sudah. Kemudian untuk kantor bantuan sementara yang belum ada itu komputer. Tapi kalau untuk laptop siswa sudah lengkap. Laptop siswa ada 90 unit, itu satu anak satu. Tapi untuk sementara yang sudah boleh praktek pegang komputer itu hanya anak-anak SMP yang sudah baca tulisnya lancar. Untuk SD sementara belum. Jadi anak SMP sudah berproses latihan komputer sudah. Baik. Ya, itu terkait dengan fasilitas yang berada di sekolah rakyat ya, yang mana sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri dan juga Pak Ucep terkait dengan pengelolaan daripada asramanya di sekolah rakyat nih. Oke, nah Pak Ucep, ini ada nggak sih kesan yang menurut Bapak nih ketika pertama kali ada di sekolah rakyat bergabung nih ya, dan jadi seorang pengelola untuk asrama yang menurut Bapak ini tidak akan terlupakan momen tersebut gitu ya. Oke, pengalamannya yang paling berharga nih Pak. Jadi pengalaman saya yang masuk di sekolah rakyat sebagai wali asrama ini, ya lihat ini pada saat kita pembagian sabun mandi ataupun sampo yang awal-awal ini mulai ya. Jadi kita bagikan setiap siswa kan satu. Kita sudah jelaskan ini pakai dengan baik, diatur secukupnya biar bisa cukup lah untuk waktu yang sudah ditentukan kita sudah siapkan. Setelah berjalannya waktu, tidak lama itu sudah yang tidak bisa kita lupakan itu. Jadi itu satu kali pakai itu sampo langsung dituang semua di satu botol itu dituang semua di kepala. Jadi dikiranya macam sabun kah bagaimana itu ya. Namanya juga masih anak-anak mungkin masih belum terbiasa. Nah disitulah kita saling mengingatkan ya jangan seperti itu. Kalau memang buat mandi ya secukupnya karena ini bukan seperti sabun. Nah, begitu sudah. Oke, jadi kan pasti otomatis secara tidak langsung ini pengenalan kepada satu siswa itu seluruh aspek kehidupan diatur gitu ya Pak ya. Tidak hanya terkait dengan pembelajaran di sekolah rakyat sendiri, tapi terkait dengan tata kehidupan mulai dari bangun tidur ya sampai tidur lagi itu semua diatur gitu ya Pak ya. Betul. Nah itu juga harus dikenalkan masing-masing nih ya. Terkait seperti tadi Bapak Ucep sampaikan bahwa mulai dari urusan sampo dan sabun mandi pun juga itu benar-benar harus diajarkan gitu ya. Ini gimana nih dengan teman-teman di pola asrama dan juga untuk yang sebagai tenaga wali asrama dan juga untuk yang pengasuh sendiri nih. Pasti kan cukup lumayan ekstra nih ya. Iya. Iya, gimana nih Pak? Jadi ya memang lumayan cukup ekstra, cuma di situ kan memang kita harus bisa menjalankan semua itu. Selain itu juga namanya keasraman ini kan kita bukan hanya sekedar kerja biasa saja. Di situ juga kita bikin program namanya ya program harian itu seperti apa, semacam yang tadi pada saat pagi-pagi itu sekitar jam 5 kan sudah bangun pagi semua. Apel. Setelah bangun pagi berdoa dulu, setelah berdoa baru apel pagi. Apel pagi, setelah itu senam pagi. Itu dari jam 5 sampai setengah 5 lah. Jam setengah 6 lah. Dari jam 5 sampai setengah 6. Nah, setelah itu juga dilanjutkan dengan mandi pagi. Mandi pagi dari setengah 6 sampai setengah 7. Nah setelah itu siap-siap buat sarapan pagi dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Itu harus sudah selesai. Nah, dilanjutkan lagi dari setengah 8 sampai jam 12 itu sudah mulai di ruang kelas.
Jadi semua itu sudah harus tertib, disiplin, sudah masuk di ruangan kelas. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dari jam 12 sampai jam 1 siang itu makan siang. Tapi sebelumnya jam 10 itu sudah ada snack. Sudah dibagikan dengan wali asuh beserta wali asrama, sudah dibagikan. Jadi tiap harinya seperti itu berjalan sampai jam pelajaran selesai. Dari jam 1 itu masih lanjut lagi sampai jam 3 yang untuk sekarang ini. Nah, dari situ sudah kita lanjutkan untuk anak-anak kita yang di ruangan asrama putra maupun putri untuk istirahat. Nah, setelah istirahat nanti orang bermain lagi mungkin sekitar dari jam 4 sampai jam 5. Nah, dari jam 5 itu sudah persiapan mandi. Setelah itu masuk ke ruangan asrama masing-masing. Jam 6 itu sudah ya memang kalau memang ada yang beragama muslim ya memang beribadah dulu salat maghrib. Tapi kebanyakan kan yang kita di sekolah rakyat ini Nasrani semua, jadi menyesuaikan saja ibadahnya. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 itu sudah persiapan makan malam. Nah, makan malam sudah selesai setengah 8, dilanjutkan lagi ke ruang asrama orang untuk belajar ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, disitulah wali asrama, wali asuh hadir buat menemani, buat membantu siswa-siswi yang ada tugas tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi itu rutinitas setiap hari ya, 24 jam ya Pak ya. Tidurnya juga harus tepat waktu. Itu kita harus jam 9 atau jam 10 sudah tidur semua. Tetapi yang awal-awal itu memang susah. Belum kita sudah jelaskan, sudah kasih tahu jam segini sudah di asrama semua, sudah waktunya tidur. Tapi memang awal-awal ini agak berat. Mungkin sudah terbiasa begadang sampai malam-malam. Nah, tapi setelah berjalannya waktu 2 bulan, 3 bulan, nah itu sudah mulai menyesuaikan. Oke. Dan alhamdulillah sudah mulai tertib semua. Iya, tentu begitu awalnya itu benar-benar surprise ya. Surprise dan kerja berat, memang harus kerja berat. Jadinya itu mengikuti berjalannya waktu, semua proses ya. Secara bertahap ya Pak ya. Secara akhirnya bertahap dengan kesabaran, dengan keikhlasan kita, intinya memang kita harus ikhlas dalam bekerja. Disitulah baru kita bisa merasakan ada hasil seperti itu. Kurang lebih sudah berapa bulan nih Pak? 4 bulan ya, masih sangat baru ya Pak ya. Oke, saya ke Jitra dulu nih sebelum kita lanjut nanti ngobrolnya dengan Bapak Budi dan juga Pak Ucep. Oke Jitra, sekarang kelas berapa nih Jitra di sekolah rakyat? Pakai mic-nya. Ya, sudah kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8? Iya. Oke, usianya sekarang berapa nih? Usianya Jitra? Usianya 18 tahun. 18 tahun. Kalau boleh tahu Jitra dari Merauke atau? Dari distrik Tubang, Kampung Welbuti. Oke, dari distrik Tubang ya, Kabupaten Merauke ya. Baik. Nah, sebelumnya Jitra kalau boleh tahu pernah sekolah? Pernah sekolah SMP sampai kelas 2. Kelas 2 di sekolah mana? Distrik Okabah. Oh, di distrik Okabah. Oke. Lanjut sampai selesai SMP-nya atau? Tidak, keluar dari kelas 8. Keluar dari kelas 8 ya. Jadi memang Jitra sudah menempuh untuk pendidikan dari sekolah dasar sampai di SMP ya. Jadi tidak terlalu begitu ada perbedaan ataupun agak kesusahan untuk beradaptasi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Jitra ketika sudah masuk di sekolah rakyat nih ya, ketemu banyak teman-teman nih ya. Dari berbagai kampung ya. Ada yang paling jauh nggak Pak? Mungkin dari daerah lain atau kabupaten lain?
Dari Imam juga ada. Oke. Kabupaten Merauke. Hanya saja. Kabupaten Merauke saja Merauke ya saja. untuk saat ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini gimana nih? Bagaimana Jitra begitu ketemu dengan teman-teman ya? Kan pasti beda-beda kampung nih. Mulai beradaptasi, menyesuaikan, merasakan senang tidak ketika sekolah di sekolah rakyat? Senang. Senang sekali ya. Iya. Oke, harapan dari Jitra seperti apa nih? Bisa sekolah di sekolah rakyat? Harapan dan cita-cita saya mau kuliah. Oh, mau kuliah. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Guru atau? Cita-citanya guru. Mau jadi guru juga ya? Iya. Oh, luar biasa. Berarti harus benar-benar belajar dengan baik ya, Jitra ya, supaya bisa jadi guru sama kayak Bapak Budi. Iya. Dan juga bisa memberikan pelayanan edukasi kepada teman-teman yang lain, terutama dari kampung-kampung ya. Oke. Nah, kalau dari keluarganya Jitra sendiri masih tetap ada di distrik, Masih tetap ada di kampung. masih ada di kampung ya? Iya. Oke. Papa dan Mama kehidupan sehari-hari di kampung, profesinya sebagai apa? Petani atau ya petani ya. Kalau Jitra sendiri ada berapa saudara? Ada 6. Jitra anak yang keberapa nih? Anak yang keempat. Anak yang keempat. Nah, Iya. kakak-kakak sama adik-adik juga sekolah? Iya, kakak 3, 1 yang laki-laki sudah tamat, yang 2 masih SMA. Mhm. Ada sekarang di kota sini. Oke, baik. Nah, pengalaman nih ketemu dengan teman-teman yang lain yang mungkin punya cerita-cerita yang berbeda nih. Iya. Mungkin bisa diceritakan ada teman-teman yang mungkin sama sekali tidak sekolah dari sekolah rakyat? Ada. Ada. Iya. Ini kira-kira berapa banyak nih? Kalau jumlahnya sih kurang tahu. Jumlahnya kurang tahu ya. Kayaknya Tapi sih ada banyak sih yang belum pernah sekolah karena belum banyak yang bisa baca tulis. Mhm. Oke, tapi kalau Jitra sudah dasarnya sudah tahu baca tulis ya. Iya. Oke. Nah, ketika punya teman-teman yang backgroundnya, latar belakangnya mereka sama sekali nih ya tidak belajar di sekolah atau tidak sekolah nih ya. Ini bagaimana Jitra bisa ya semacam kayak teman kan, mendampingi atau mungkin sambil bermain juga mungkin membantu temannya supaya bisa untuk diajarkan kayak begini loh pada saat belajar nih ya. Iya. Oke, gimana nih caranya Jitra juga untuk memberikan motivasi atau pendampingan ke teman-teman sendiri nih sebagai seorang sahabat atau teman? Seperti apa? Bisa bantu teman yang belum bisa membaca, menulis, kadang bantu. Oke. Jadi kalau di ruangan pada saat lagi santai-santai ya. Iya. Oke. Nah, dari pengalamannya Jitra setelah menjadi siswi di sekolah rakyat ya, kurang lebih sudah ada 4 bulan nih. Iya. Merasakan senang karena sudah dapat sekolah yang gratis dari pemerintah ya. Tadi Jitra sampaikan bahwa senang sekali ya. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada bagaimana? Sehingga Jitra juga bisa ya mungkin seperti belajar komputer atau fasilitas yang lain, itu gimana? Bisa belajar dengan ibu, sama teman-teman. Senang sekali. Oke. Bisa sekolah. Setelah putus sekolah dari SMP, saya senang sekali bisa masuk kembali lagi sekolah di SRT 77 Merauke. Bisa sekolah lagi kembali dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru, wali asuh, Bapak wali asuh. Senang sekali bisa sekolah lagi kembali. Oke, baik. Nah, di sekolah rakyat sendiri Jitra juga sudah bisa untuk memakai komputer, Bisa. menggunakan komputer ya. Oke, diajarkan juga ya. Iya, Agak susah dah untuk menyesuaikan. agak susah sih. Agak susah gampang Iya, ya. susah gampang juga. Tapi sampai sekarang masih terus belajar ya. Iya. Oke. Nah, selain salah satunya adalah komputer ya, itu merupakan salah satu alat kecanggihan teknologi yang harus diketahui juga nih ya sebagai seorang siswi nih ya atau siswa.
Nah, ada tidak pembelajaran lain yang menurut Zitra dulu di sekolah waktu di kampung tidak dapat? Yang tidak pernah dipelajari? Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris? Iya. Oke. Bahasa Inggris susah juga? Atau Iya. susah? Iya. Iya, tapi ada juga ya Pak ya, pembelajaran selain akademik, non akademik seperti mungkin yang berkaitan dengan mereka punya talenta, minat bakat, ada ya. Jadi Oke. untuk tari anak-anak ini ditemani sama Edison, Edison pelatih Kak tari Edison itu, ya, betul. Terus untuk paduan suara sama Kakak Jian ada. Terus untuk pramuka juga ada. Untuk basket kami masih ikut kelasnya Bapak Luki Liptiai. Oke. Dengan ini bantuan dari Koko William yang punya sasana basket yang ada di belakang kantor PMI ini. Jadi beliau kasih anak-anak gratis sarana prasarana untuk latihan basket. Jadi terima kasih untuk Koko ini. Jadi itu mobil jemputan juga disiapkan, latihan basketnya juga disiapkan untuk Bapak Luki Liptiai yang pelatih basketnya. Wow, luar Jadi biasa ya. Untuk ke depan kami masih futsal juga. Kami sudah belanja juga untuk sepatu, jersinya sudah juga. Terus yang akan kami lakukan berikutnya untuk panahan. Kemudian kebetulan di Merauke ini sudah ada komunitas untuk panahan juga. Nanti kami ingin, itu olahraga tradisional anak-anak, jadi harus anak-anak nanti harus belajar memanah juga. Karena itu bidang olahraga juga. Oke. Selain itu untuk sekolah rakyat, saya sudah sampaikan ke anak-anak ini. Jadi kedepannya itu juga sama dengan sekolah reguler, ada kompetisi-kompetisi tingkat nasional begitu juga ada. Bahkan pemerintah dari Kementerian Sosial itu sudah kirimkan koper untuk anak-anak, satu koper, travel bag itu koper itu. Jika suatu saat ada panggilan perlombaan di Jayapura atau di Jakarta itu anak-anak sudah siap berangkat. Jadi begitu. Ya, tentunya ini secara fasilitas ya, pemerintah sudah memberikan yang terbaik ya. Iya. Oke, tinggal bagaimana anak-anak baik dari kampung-kampung ya, mereka punya kemauan besar untuk terus belajar ya, berproses ya Pak ya. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan yang terlalu harus bisa cepat ya. Oh iya, iya kan Pak ya. Jadi Karena kan untuk sementara 4 bulan ini kami masih berkutat di pembentukan karakter. betul. Anak-anak yang usia-usia kelas 1 SD itu masalah mandi, mencuci pakaian itu masih belum bisa. Ya alhamdulillah kemarin kami dapat bantuan 4 mesin cuci dari kementerian sudah ada datang. Cuma belum ini karena baru datang, kemarin baru kami serahkan dari tim administrasi sekolah ke wali asrama, sudah kami serahkan, nanti tinggal diajari saja anak-anak untuk penggunaan mesin cuci. Karena target saya itu anak-anak itu pikirannya sudah maju ke depan, bahwa mereka itu kita siapkan itu betul-betul nanti kalian harus kuliah, kuliah kos atau tinggal di asrama, jadi kalian harus bisa mandiri, mencuci sendiri, mandi sendiri, atur tempat tidur sendiri. Jadi kalau ditanya apa sih 4 bulan ini prestasi anak-anak, kalau ditanya seperti itu jawaban saya mereka bisa mandi sendiri, saya sudah bersyukur. Itu prestasi luar biasa ya, gitu mau ya. gosok gigi, pakai sabun, pakai sampo itu sudah senang sekali ya, terus bisa mencuci sendiri. Di awal-awal tadi Pak Ucap yang wali asrama cerita yang terkait sampo itu. Bahkan itu banyak dokumentasi di kami itu kalau malam tuh anak-anak odol itu mungkin 1 hari sudah habis itu. Buat main, ada yang dibuat masker di bibir, ada yang di wajah. Kadang lucu-lucu posisi tidur itu difoto sama teman-teman security itu. Kalau security kan keliling terus. Iya. Jadi ada security foto-foto lewat jendela itu. Anak-anak ini ternyata ingin glowing juga. Jadi ketika melihat mereka pertama datang sampai sekarang ya fokusnya di fisiknya dulu. Dulu yang datang itu rambutnya merah-merah, agak rambutnya kering kelihatan bagaimana. Sekarang sudah, kalau saya lihat itu mukanya macam bersinar begitu, karena ada sukarelawan juga yang rajin potong rambut anak-anak. Bahkan setiap pagi nih Mas Ucep dengan ada Mas Pilemon itu kasih mandi anak-anak yang laki-laki yang kecil-kecil itu. Nanti yang perempuan-perempuan juga ada wali asuh yang perempuan. Kadang ada yang ditemani tidur, karena di awal itu kita ini kan memutus pola asuh
dari orang tua kita jauhkan, kita taruh di asrama. Untuk yang kecil-kecil itu tiap malam tinggal menangis, kangen orang tua, ingin pulang, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, ditemani tidur, akhirnya tidur. Jadi anak-anak itu tidak ditinggal begitu saja. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, pernah enggak di rumah itu jam 5 sore diteriaki suruh mandi? Pernah enggak di rumah itu jam-jam segini itu sudah dikasih makan, dikasih snack? Jadi di sekolah itu makan itu sehari 3 kali, snacknya 2 kali. Snacknya juga itu pasti selalu ada susu sari kacang hijau dalam bentuk kemasan pabrik begitu. Jadi targetnya yaitu tadi, anak-anak bisa sekolah. Jadi para pemirsa yang ada di kampung-kampung ini, kalau di kampungnya yang jauh-jauh itu ada anak-anak lulusan SD yang tidak sekolah, itu nanti bisa menjadi sasaran sebagai siswa di sekolah rakyat. Jadi di sekolah rakyat itu semuanya gratis, bahkan seragam, sepatu gratis semua. Seperti yang dipakai Citra sekarang ini namanya jas pesiar. Selain jas pesiar, mereka juga seragam biru putih, seragam pramuka, kostum semua dapat. Bahkan tas, buku, sepatu itu disiapkan sama pemerintah semua. Anak-anak itu hanya tinggal siap makan, siap tidur, siap belajar, cuma itu. Nah, sekarang kendalanya ini. Kita tahu sendiri karakter anak-anak kita ini. Kadang ini untuk anak-anak yang di sekitar kota ini. Anak-anak ini kan tidak sekolah, bukan putus sekolah, tidak sekolah. Dari kecil tuh hidupnya di depan toko. Hidup di depan toko, parkir motor. Itu kan setiap hari dapat uang kan? Ya. Setelah itu kita jemput, kita bawa ke sekolah rakyat. Untuk makan tidur mereka senang. Karena fasilitas dikasih anak-anak satu tempat tidur untuk 2 anak karena tingkat ya. Itu satu kamar berapa siswa? Karena kami sementara masih numpang di SMK 2, jadi kamar anak-anak itu adalah ruang kelas. Jadi los 50 anak itu dalam satu ruangan, belum ada kamar-kamarnya. Jadi di situ sudah dibagi satu tempat tidur itu karena tingkat untuk 2 anak, lemarinya satu untuk 2 anak, tapi untuk meja belajar 1 anak 1. Untuk kamar mandi setiap di asrama putra putri itu sudah ada sekitar 16 kamar mandi lengkap dengan toiletnya. Jadi anak-anak mandi di situ. Jadi putra sendiri, putri sendiri. Awal-awal ya namanya anak dari kampung yang tidak terbiasa di kamar mandi yang ada klosetnya, ada kloset duduk, kloset jongkok. Itu harus kita ajari juga. Kalau buang air itu disiram, itu harus diajari, diingatkan terus sampai sekarang. Terkait gosok gigi, terkait mandi pakai sabun itu harus diajari terus. Karena penyakit-penyakit menular yang kami alami sampai sekarang untuk anak-anak itu adalah penyakit kulit. Ada yang skabies, ada yang cacar. Skabies ini bukan mereka itu dapat penyakit itu setelah tinggal di asrama, bukan. Dari kampung datang itu sudah bawa penyakit. Kalau di sini kan kami selalu bawa ke puskesmas mitra yang di puskesmas Rimba Jaya. Jadi kalau ada anak sakit langsung kami bawa. Kalau malam kami bawa ke RSUD dan dilayani secara gratis, dan kami diberikan kemudahan, nggak pernah dipersulit pengalaman untuk anak-anak ini. Jadi terima kasih sekali untuk Dinas Kesehatan yang membuka layanan dengan mudah sekali untuk anak-anak sekolah rakyat ini. Ya, secara tidak langsung pastinya juga sudah bekerja sama ya dengan dinas-dinas tertentu untuk bisa mendampingi anak-anak ya, dari dinas sosial, kemudian juga dari kesehatan ya. Yang tadi juga memang saya mau bertanya ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini kan sekaligus sekolah rakyat ini sebagai orang tua sebenarnya ya, untuk seluruh anak-anak bangsa yang ada di pelosok-pelosok nih ya. Pengasuhan orang tua dialihkan ke wali asuh, wali asrama yang timnya Pak Ucep ini yang setengah mati dengan anak-anak itu. Cerita serunya ada di Pak Ucep. Kalau di ruang kelas tidak ada masalah karena anak-anak hanya belajar. Saya rasa hari-hari tidak ada masalah. Permasalahan itu banyak di permasalahan yang lucu-lucu, yang unik-unik itu di asrama itu. Apalagi anak-anak kita yang dari kampung-kampung yang dari kecil-kecil itu sudah terbiasa makan pinang, terbiasa merokok. Itu memutus mata rantai kebiasaan seperti itu juga sulit.
Tapi kami ketat terus, kami sweeping di lemari-lemari. Jadi setiap kali mereka liburan datang itu kami sweeping juga supaya tidak ada seperti itu. Baik, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa 4 bulan setelah beroperasi ya Sekolah Rakyat di Merauke, ini masih fokus kepada pembentukan karakter ya Pak ya. Nah, melihat data siswa-siswi dari latar belakang keluarga yang berbeda dan juga ketika sudah melewati fase dari awal nih ya Pak ya, menurut Bapak sendiri kira-kira progres ke depannya ini apa yang akan sudah diprogramkan bersama dengan wali asrama, kemudian juga wali asuh sendiri? Jadi untuk tahap awal itu kami hanya sebatas penguatan dengan motivasi saja. Jadi 2 bulan itu kami matrikulasi terkait baca tulisnya, literasi numerasi sudah kami lakukan. Kemudian sekarang masuk memotivasi supaya anak-anak ini bisa sama dengan anak-anak di sekolah reguler. Mereka harus jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Kalau fase itu sudah kami lewati, mungkin di tahun ajaran depan kami berpikirnya untuk prestasi. Jadi anak-anak ini biarpun dari kampung-kampung mereka juga harus berprestasi secara akademik maupun non akademik. Oke, nah kasat mata nih Pak, pastikan sudah melihat juga nih potensi masing-masing anak ya. Iya. Walaupun mungkin secara akademik mereka kekurangan, ya dengan berbagai macam alasan nih Pak ya. Tapi pasti ada dong anak-anak yang mereka itu juga punya talenta, ya, yang ataupun juga bakat, yang mana itu jadi hal yang poin plus dari mereka. Jadi bedanya sekolah rakyat dengan sekolah reguler, kalau di sekolah rakyat itu kami dibekali dengan aplikasi talent DNA Talent. DNA Talent itu aplikasi software yang dikembangkan oleh ESQ Pak Ari Ginanjar Agustian. Kami diberikan aplikasi itu. Jadi setiap anak kita dampingi untuk mengisi aplikasi itu. Setelah itu baru muncul mereka itu bakatnya apa, lebih cenderung kemana. Jadi setiap anak, tapi untuk bakat alam di Papua ini anak-anak kan kita tahu sendiri terkait seni dengan olahraga itu tidak bisa ditinggalkan. Memang kita kasih bola saja itu anak-anak sudah kelihatan semua itu yang punya bakat. Tari, apalagi kita putarkan musik itu sudah goyang dengan sendirinya. Jadi ini bakat-bakat alami. Cuma ada cumanya ini. Kami ini kan memang kekurangan guru olahraga belum ada, guru seni budaya juga belum ada. Akhirnya ya tadi untuk seni budaya dengan tari saya minta tolong Edison ini, terkenal pelatih tari di Merauke, sama Kakak Jian ini untuk yang paduan suara. Untuk olahraga kami masih mencari instruktur-instruktur yang punya sertifikat. Karena memang harus kami daftarkan ini instruktur-instruktur ini. Kalau tidak ada sertifikat kami tidak bisa, harus punya lisensinya. Baru kami daftarkan di kementerian supaya mereka direkrut sebagai tenaga pelatih begitu. Oke, baik. Ke Pak Ucep nih. Pak, terlepas dari dinamika yang terjadi di sekolah rakyat nih ya. Dan yang pasti juga pengalaman pertama ketika Bapak bergabung di sekolah rakyat 77 Merauke. Apa yang Bapak sendiri melihat dari anak-anak ini? Maksudnya dengan kehadiran pemerintah lewat sekolah rakyat, kemudian kehidupan realnya masyarakat khususnya dari kampung-kampung yang ada di Kabupaten Merauke. Pasti juga teman-teman lain ya yang bertugas di daerah lain juga punya cerita-cerita seru juga ini ya Pak. Gimana Pak tanggapannya melihat keadaan ini, ada tidak mungkin sebagai refleksi untuk kehidupan Bapak sendiri sebagai seorang wali asrama ya, dan juga pembelajaran yang tidak akan pernah terlupakan dari sekolah rakyat ini Pak? Baik ya, kalau saya lihat dari anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat ini, ya memang sangat memprihatinkan, karena mungkin sebelum masuk di sekolah rakyat ini buat makan saja mungkin dalam satu hari itu bisa dikatakan mungkin cuma 1 kali. Dan juga
waktu tidurnya itu juga mungkin kurang karena tidak mengenal waktu. Pada saat waktunya tidur masih bermain, masih keluyuran kemana-mana. Terus waktunya makan mungkin yang dimakan juga tidak ada. Selain itu juga mungkin sudah terbiasa tidak terpantau oleh orang tua. Tapi tidak semuanya. Tapi ada sebagian seperti itu. Nah, disinilah kita pemerintah hadir untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan yang diadakannya sekolah rakyat ya, di Kabupaten Merauke ini. Bisa membantu anak-anak yang putus sekolah, anak-anak ataupun peserta didik yang memang memerlukan pendidikan yang karena tidak ada biaya. Ya, kita juga ucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah mendirikan programnya yang sudah berjalan di seluruh Indonesia, yang tadi ada sekitar 166 sekolah rakyat, dan tentunya salah satunya yang ada di Kabupaten Merauke ini, Papua Selatan. Nah, disitulah kita harus bisa menjaga, membimbing peserta didik kita, siswa-siswi kita agar lebih baik, agar bisa menghadirkan anak-anak yang cerdas yang ada di sekolah rakyat Provinsi Papua Selatan ini. Sebegitu. Oke, karena Pak Ucep dan teman-teman sendiri yang langsung mengetahui ya dengan pasti kehidupan mereka sehari-hari. Kalau di sekolah, di ruangan belajar ya mereka pasti karena ini sekolah jadi harus memberikan yang terbaik gitu ya. Mungkin nanti kembali ke asrama baru kelihatan yang aslinya seperti ini. Jadi benar-benar mengetahui dengan pasti karakter masing-masing anak dan juga bagaimana nih ya cara mencari solusi terbaik buat perubahan yang mungkin tidak secara total harus berubah drastis gitu ya Pak ya, tapi setidaknya ada perubahan dari hari ke hari gitu ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin motivasi sedikit buat teman-teman nih ya yang tergabung dalam petugas wali asrama dan juga untuk yang wali asuhnya tidak hanya di Kabupaten Merauke tapi secara keseluruhan nih se-Indonesia nih Pak. Silakan Pak Ucep. Ya baik, ya motivasinya ya kita sebagai wali asuh ataupun wali asrama jangan bosan-bosan untuk memberikan pembinaan kepada siswa-siswi kita yang ada di asrama putra maupun putri. Jangan bosan-bosan memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu saja. Baik, tentunya tetap semangat ya Pak ya. Tentunya tetap semangat dan optimis, pasti kita bisa. Baik, saya ke Jitra nih. Jitra, mungkin ada pesan buat teman-teman ya di sekolah rakyat ya, dan juga buat orang tua ya supaya dari rumah juga mendoakan ya, tidak takut-takut mungkin berpikir aduh saya punya anak di sekolah rakyat bagaimana gitu ya. Oke, silahkan untuk pesan buat teman-teman dulu nih yang sekolah di sekolah rakyat. Pesan untuk teman-teman yang di sekolah rakyat, semangat belajar. Ya, semangat belajar terus mungkin disiplin ya. Dengar Bapak wali asuh, wali asrama. Mendengarkan nasihat teman-teman. Oke, nah untuk orang tua, mungkin buat mama bapak di kampung. Iya, bahwa kita Jitra dan teman-teman semua sangat baik ya harapannya. Iya, gimana nih? Untuk orang tua di kampung, di sini saya tinggal aman, baik-baik. Selalu mendoakan saya dan teman-teman. Di sini saya aman, sehat.
Oke, dan tentu sangat senang ya Yang bisa tentu sekolah. sangat senang. Dan yang pastinya mendoakan supaya cita-citanya Jitra dan teman-teman lain bisa tercapai ya, bisa terwujud. Oke. Yang pasti Jitra dan teman-teman juga harus rajin belajar terus ya. Baik, sehingga cita-citanya tercapai. Terima kasih untuk Jitra. Nah, harapan dari Bapak Budi sendiri nih ya selaku kepala sekolah, baik untuk siswa-siswinya sendiri yang saat ini untuk tahun pelajaran tahun ini ya Pak ya, dan juga untuk tenaga kependidikan ya, untuk wali asuh dan juga wali asrama, serta untuk pemerintah dan semua yang sudah mendukung untuk pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Merauke. Ya. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pemda Merauke dengan Dinas Sosial Merauke. Sampai saat ini sentimen negatif terkait sekolah rakyat tidak ada. Jadi penilaian tentang sekolah rakyat tidak ada. Karena apa? Di pasal 34 UUD 45 bahwa fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 95 tahun. Baru tahun ini ada program anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Saat ini program makan siang gratis di mana-mana itu lagi dicaci maki. Tetapi makan siang gratis di sekolah rakyat yang sehari 3 kali tidak ada penilaian negatif sama sekali. Di mana-mana menginginkan internet gratis, di sekolah rakyat internet gratis. Jadi untuk saat ini memang tidak ada sentimen negatif terkait sekolah rakyat. Terima kasih untuk semua fasilitas, semua sarana-prasarana dan anggaran yang diberikan kepada kami. Semoga program ini ke depan akan semakin sukses, semakin banyak sekolah rakyat yang dibuka, terutama di 3 kabupaten yang lain di Provinsi Papua Selatan. Semoga di tahun ajaran depan ada sekolah rakyat di Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul maupun Kabupaten Asmat. Amin. Kemudian harapan untuk orang tua, untuk Bapak Ibu, Papa Mama yang ada di kampung-kampung, kami tidak memutus hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak. Kami di sekolah rakyat ini berusaha untuk memuliakan anak-anak dari keluarga-keluarga miskin. Kami ingin mewujudkan mimpi anak-anak. Ingin hal-hal yang mustahil itu bisa terwujud di sekolah rakyat. Anaknya Bapak Ibu yang selama ini tidak punya pikiran bahwa mereka suatu saat akan kuliah, mereka bisa bermimpi lagi untuk kuliah. Untuk Bapak Ibu, wali asrama, wali asuh, guru-guru, security, cleaning service, dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah rakyat se-Indonesia, tetap semangat, harus selalu bersabar. Bagaimanapun sekolah rakyat ini adalah ibadah kita, jalan kita untuk menuju surga dengan melayani anak-anak, memuliakan anak-anak dari keluarga miskin. Kalau dalam bahasanya kita itu memuliakan wong cilik. Jadi teman-teman tetap bersabar, tetap semangat. Untuk anak-anakku yang di sekolah rakyat se-Indonesia, sekarang belajarlah untuk bermimpi, wujudkan mimpi-mimpi kalian di sekolah rakyat. Kembangkan minat bakat kalian, potensi kalian, talenta kalian di sekolah rakyat. Di sekolah lain mungkin kalian tidak bisa untuk mendaftar ketika usia 18 tahun masuk SMP sudah tidak bisa. Ya. Tapi di sekolah rakyat kami siap menampung kalian. Semoga nanti tahun depan kita sudah bisa buka sekolah jenjang SMA, dan kami berharap semoga dari PUPR Pusat cepat mengabulkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke yang lahannya sudah disiapkan oleh Pemda Merauke di sekitar lapangan Stadion Katapal, ada 8 hektar. Semoga kalau gedung itu nanti terbangun, maka kami siap menampung 1000 anak dari jenjang SD, SMP, SMA, seluruh anak di pelosok Kabupaten Merauke. Dan kedepannya semoga sekolah rakyat semakin maju,
dan bisa diterima oleh semua lapisan, baik oleh dinas pendidikan maupun dinas-dinas yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Budi Sutomo selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, kemudian juga Bapak Ucep Karneda selaku Wali Asrama di Sekolah Rakyat 77 Merauke, dan Citra Jessica Yolben selaku salah satu siswi ya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Tentu ada banyak hal menarik, istimewa yang sudah disampaikan menjadi pembelajaran yang terbaik ya dalam obrolan kita di podcast RRI Merauke untuk hari ini, dan yang pastinya juga tetap semangat, tetap sehat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anak-anak yang adalah regenerasi yang memegang tongkat estafet pembangunan khususnya dari Merauke ya untuk Indonesia. Oke. Baik. Pemirsa podcast RRI Merauke, demikian untuk obrolan menarik kita di hari ini, dan tentunya pendidikan adalah dasar utama perubahan peradaban kehidupan setiap manusia, dan pemerintah sudah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh lewat sekolah rakyat, dan tentu tugas kita bersama adalah mendukung dan juga bekerja sama sehingga seluruh anak bangsa di tanah air mendapatkan perhatian dan juga keadilan yang sama, baik dari tingkat akademik, dari sekolah rakyat, dan juga secara keseluruhan untuk bidang yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di podcast RRI Merauke dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.